Halo Sobat Digital. Masih bersama saya Ari Ramadhani Prihambodo, salah satu peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025 yang berasal dari gelombang 4 angkatan 1 kelompok 4 dengan NIP 199912262025061008 yang juga berasal dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Dataran Huni Popo. Baik Sobat Digital, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan atau langkah-langkah bagaimana cara kita mengarsipkan file secara digital, eh, yaitu melalui website saya yang merupakan inovasi aktualisasi saya yang saya namakan Gosip atau Go Arsip. Nah, pada menu tampilan utama website Gosip ini, yang pertama-tama kita untuk masuk dalam website ini, kita masukkan username kita dan password kita. Baik, langsung saja ya kita masuk ke tahapan langkah-langkah mulai dari masukkan username dan password. Oke, kita masukkan username. Saya masukkan username saya, yakni PN Hunipopu, nama username-nya PN Hunipopu. Karena di sini sudah ada, kita klik saja. Kalau sudah ada, tinggal klik saja ya. PN Hunipopu, kemudian passwordnya solid 123 login atau sign in. Nah, inilah tampilan halaman kedua setelah kita masuk pada menu website Go Arsip atau Gosip. Nah, di sini ada bagian nama dari akunnya, akun yang barusan kita login, yaitu namanya Pengadilan Negeri Dataran Huni Popo. Dan status akunnya adalah sebagai administrator atau admin. Dan pada bagian menu arsip ini terdiri dari beberapa bidang. Yang pertama ada ketua pengadilan, kemudian wakil ketua pengadilan, hakim, panitera, sekretaris, umum dan keuangan, kepegawaian dan ortala, PTIP, kepaniteraan pidana, kepaniteraan perdata, kepaniteraan hukum, panitera pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti. Di sini fokus aktualisasi saya adalah pengarsipan pada bagian umum dan keuangan. Kemudian kalau untuk ini master data, di sini ada bagian kategori, bidang, dan user. Kita mulai dari cara kita mengupload file arsip saja ya. Karena fokus saya pada bagian umum dan keuangan, maka kita klik bidang pada bagian umum dan keuangan. Kita klik ya, Sobat Digital. Kita klik. Nah, maka untuk halaman selanjutnya ini adalah bagian kategori-kategori per file arsip, per bagian kategori arsip. Nah, di sini ada arsip SPM gaji, tunjangan kinerja, surat masuk keuangan, surat masuk umum, uang makan, PKU bendahara pengeluaran, DIPA 01 dan DIPA 03, dan lain-lain. Nah, ini tuh adalah bagian kategori-kategori arsip pada bagian umum dan keuangan. Nah, di sini saya akan mengarsipkan gaji pegawai pada bulan Oktober. Nah, maka kita masuk, tergantung sih Sobat Digital, kita mau arsipkan itu bagian mana, itu tergantung file yang kita ingin masukkan. Jadi misal tukin ya, misal tunjangan kinerja ya kita masukkan pada arsip bagian tunjangan kinerja. Nah, sedangkan ini saya akan masukkan gaji pegawai pada bulan Oktober, maka saya akan mengarsipkan pada kategori arsip gaji, SPM gaji. Kemudian kita untuk mengarsipkan, kita lihat arsip, klik lihat arsip ini. Klik lihat arsip. Klik lihat arsip. Nah, kita akan masuk pada halaman ini karena sebelumnya saya sudah
mencoba untuk mengarsipkan gaji Oktober juga sama dengan file yang sama, maka akan tertera tampilannya begini seperti kita. Dan ini kita akan mengarsipkan ulang ya dengan file yang sama. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita klik tambah arsip. Tambah arsip ya, klik tambah arsip. Nah, kemudian pada menu tambah arsip, kita akan masukkan bagian nama arsip dan upload file. Untuk nama arsip, terserah teman-teman menyesuaikan nama arsip file yang akan diarsipkan atau bagaimana. Nah, saya akan mengarsipkan sesuai nama file yang saya arsipkan. Gaji Oktober 2025. Kita klik, kalau sudah ada namanya, kita klik saja gaji Oktober 2025. Kita klik. Kemudian untuk kemudian kita upload filenya. Ini choose file ya kan? Kita klik choose file. Nah, kita tinggal pilih file yang mau kita arsipkan. Misal gaji Oktober 2025. Kita klik filenya. Kita klik, kemudian kita klik open. Nah, maka otomatis file yang akan kita arsipkan akan masuk pada menu tambah arsip ini. Kemudian kita klik simpan. Ya, kita klik simpan. Nah, maka file yang barusan kita arsipkan tadi akan masuk pada tampilan ini, teman-teman. Yang nomor 1 ini ya. Tanggal uploadnya akan sama persis. Ya, tanggal 29 bulan 11 tahun 2025 dengan waktu yang sama 19.40, karena tadi kita agak terlambat sedikit, terlambat 1 menit. Nah, ini 19.40, 48, dan sekarang waktunya 19.41. Jadi sudah sesuai dengan waktu Indonesia Timur ya, teman-teman. Nah, ini file yang barusan kita arsipkan tadi, namanya gaji Oktober 2025. Kemudian ini untuk melihat file arsip ya, nanti ya, untuk melihat file arsip. Nah, ini penguploadnya atau orang yang mengupload atau akun yang mengupload nanti akan tertera di sini namanya. Nah, ini sesuai dengan nama akun di sini. Ini Pengadilan Negeri Dataran Unipopo. Maka akun yang mengupload akan tertera di sini namanya, Pengadilan Negeri Dataran Unipopo ini, teman-teman. Nah, untuk memastikan file yang kita arsipkan itu betul atau tidak, kita lihat terlebih dahulu sebelum kita mendownload ya, teman-teman. Kita lihat file arsip ini. Nah, dan filenya sudah sesuai ya, sudah sesuai. Nah, ini pembayaran gaji induk bulan Oktober tahun 2025. Nah, file sudah sesuai. Nah, kita pastikan terlebih dahulu jika teman-teman ingin memastikan file yang dihapus sudah sesuai, jadi tadi tinggal klik lihat file arsip. Oke, kita close ya, karena file sudah sesuai, jadi kita close. Kemudian untuk mendownload file, kita klik tanda panah kotak hijau ini. Kita klik kotak hijau ini. Kita klik download. Dan kita klik download. Nah, maka file akan terdownload di sini kan. Kita coba klik cek filenya. Nah, file kita yang ini, teman-teman. File kita yang ini yang tadi. Kita hapus saja. Nah, file kita yang ini, gaji Oktober 2025. Sebetulnya walaupun tidak dikasih tahun atau waktu waktu ini, filenya ini sebenarnya misalnya tadi secara otomatis sudah merekam waktu, tanggal dan waktunya sudah sesuai sama persis
sama persis waktu saat diupload. Nah, tadi kan namanya gaji Oktober 2025. Kalau kita nggak namain 2025, nanti sudah underscore. Sudah filenya sudah diikutin tanggal dan waktunya. Nah, ini tahun 2025 ya kan. Terus bulan 11 tanggal 29. Nah, ini jamnya. Ini jamnya penguploadan tadi. Jam 19 lebih 40 menit detik ke 48. Nah, udah sedetail itu teman-teman. Nah, kita coba cek apa yang paling tadi sesuai. Pasti sudah sesuai. Coba kita cek saja tapi memastikan. Nah, sudah sesuai juga kan. Pembayaran gaji Indo bulan Oktober tahun 2025 untuk 6 pegawai. Nah, sudah sesuai juga filenya teman-teman. Oke, kita close. Nah, sudah sesuai. Kita close saja tadi juga. Nah, jika file yang kita upload, misal kita rasa salah, kita tidak bisa misal mengupload terus menimpa file yang barusan ya kita upload yang kita rasa salah tadi. Jadi kita harus hapus terlebih dahulu teman-teman. Hapus terlebih dahulu, kemudian masukkan ulang file yang kita rasa udah benar, kita upload lagi. Jadi tidak bisa kita langsung ganti gitu, langsung ganti. Karena saya membuatnya begitu, nanti takutnya misal bisa diganti secara langsung diganti gitu, takutnya banyak dokumen yang bisa diganti-ganti nanti. Jadi harus kita hapus terlebih dahulu. Hapus terlebih dahulu, baru kita upload ulang. Gitu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke ini, penambahan kategori. Penambahan kategori. Misal ya, pada bagian kepanitiaan pidana. Kepanitiaan pidana ini kan belum ada kategorinya. Belum ada kategori bagian untuk mengisi file yang akan diarsipkan. Nah, maka kita klik, contohnya ya, contoh ini kepanitiaan pidana. Kita klik kategori, kemudian contoh ya, kita tambah kategori, klik tambah kategori. Nah, klik tambah kategori, kemudian masukkan nama. Misal namanya adalah arsip Panmut Pidana. Nah, ini sudah ada arsip Panmut Pidana. Kalau sudah ada, misal nama itu sudah ada di bagian datanya sini, kita tinggal klik saja. Coba digital. Kita klik arsip Panmut Pidana. Nah, pilih bidang. Nah, bidangnya yang kita tuju tadi, misal yang saya tuju untuk contoh ini adalah kepanitiaan pidana. Misal, ya kan. Nah, klik pada bagian kepanitiaan pidana. Klik kepanitiaan pidana. Kemudian klik simpan. Jangan lupa klik simpan. Nah, maka kategori arsipan pidana akan masuk pada bidang kepanitiaan pidana. Gitu. Kalau misal ada nama yang salah, kita tinggal klik edit ini teman-teman. Klik edit. Nah, kita ganti namanya di sini. Atau bidang yang salah juga tinggal kita rubah gitu saja. Cancel ya karena sudah sesuai. Nah, tadi kan kosong. Di kosong kita cek kepanitiaan pidana. Nah, akan ada arsip Panmut Pidana. Misal nama kategorinya arsip Panmut Pidana. Nah, kalau kita mau mengupload file, kita klik ini, lihat arsip. Nah, langkah-langkahnya sama dengan arsip pada bagian umum keuangan tadi, teman-teman. Nah, ini tambah arsip, kita masukkan nama arsip dan upload file yang akan kita arsipkan. Kemudian kita klik simpan. Itu sama persis yang pada bagian umum keuangan tadi. Oke. Cancel karena sudah sesuai. Nah,
Kemudian untuk menambahkan bidang, bagian bidang ya. Misal mau kita tambah apa gitu. Misal apa ya, ampuh gitulah. Kita coba ya. Klik bidang, klik bidang. Nah, misal mau kita tambah bidang ampuh gitulah. Buat bagian ampuh itu kan. Klik tambah bidang. Tambah bidang, kita namakan bidang yang mau kita tambah pada bagian menu arsip. Namanya misal ampuh. Nah, sudah ada ampuh. Oke, kalau sudah sesuai kita simpan. Jangan lupa simpan, klik simpan. Nah, ini sudah masuk kan nama bidangnya ampuh. Ampuh. Nah, di sini kita cek. Nah, sudah masuk juga kan ampuh. Nah, karena masih kosong kategorinya, tinggal kita input sesuai kategori yang kita inginkan. Gitu ya, Sobat Digital. Oke, kita masuk ke user. User ini adalah akun buat masuk ke websitenya ini. User. Nah, pada bagian master data ini yang bisa melihat itu adalah akun dengan status administrator atau admin ya. Jadi misal anggota maupun petugas itu tidak bisa. Anggota atau petugas itu tidak bisa melihat bagian master data ini. Yang hanya bisa melihat adalah admin. Kita klik user ya. Sobat Digital, klik user buat langkah-langkah pembuatan akun. Klik user. Kemudian, nah ini ada beberapa akun yang sudah saya buat. Nah, kita akan menggunakan akun dengan role. Ini di sini ada nomor, nama akun. Nah, nama akun ini masuk. Ini sesuaikan Pengadilan Negeri Dataran Popu, Pengadilan Negeri Dataran Popu. Nah, username-nya dengan role ini adalah statusnya dia sebagai admin atau anggota atau petugas. Nah, kita akan membuat akun sebagai petugas atau anggota ya, Sobat Digital. Karena ini sudah admin, role-nya ini adalah akunnya sebagai admin, maka kita coba yang sebagai petugas atau anggota. Kita klik tambah user. Nah, pada menu tambah user ada nama. Kita masukkan nama. Adalah nama akun kita pada saat di website. Misal kita namakan PN Hunipopu gitu ya. Hunipopu. Ini kan nama secara lengkap ya, di ini singkatnya PN Hunipopu. Nah, kemudian username-nya kita kasih nama Hunipopu gitu ya. Hunipopu. Kemudian kita pilih role-nya atau status dari akun ini. Misal kita pilih anggota. Nah, masukkan password yang kita inginkan. Misal oke 12345 gitu ya. Kalau kita rasa sudah benar, data-data yang kita inputkan sudah benar, maka kita klik simpan seperti kita. Klik simpan, jangan lupa klik simpan. Nah, maka akun yang barusan kita buat akan masuk pada data user ini. Gitu. Pada data user ini. Nah, nanti kita coba logout ya. Dan masuk dengan user ini. Nah, gitu. Nah, untuk ini kembali ke menu awal atau tampilan awal, dashboard. Klik dashboard. Nah, di sini di tampilan awal ini juga akan merekam file maupun file bidang, kategori, kemudian total ukuran file yang sudah kita inputkan. Misal di sini total itu ada 14 bidang dan kategori totalnya ada 32 kategori. Dari semua bidang ini ada 32 kategori. Kemudian file yang sudah sementara saya arsipkan ini adalah untuk dicoba ada 4 file arsip dengan total semua file itu adalah
13,32 MB ya. Nah, di sini juga ada diagram batangnya. Nah, diagram batang akan secara otomatis dia ngeling gitu loh, ngeling otomatis eh, sesuai dengan nilai file yang kita arsipkan. Misal pada arsip SPM gaji ada total file 2 file, maka diagram batang pun akan menunjukkan pada nilai 2 sesuai dengan file yang kita arsipkan. Nah, nanti kalau ada kategori-kategori lain juga dia akan otomatis menyesuaikan dengan jumlah file yang sudah diarsipkan. Ini secara diagram batang dan ini secara diagram lingkaran. Nah, ini bagian misal yang sudah mengisi hanya bagian umum keuangan. Tertera umum dan keuangan 4 arsip total. Nah, di sini umum keuangan yang lain masih 0 karena memang belum diinputkan file arsipnya. Itu sorry kita. Nah, nanti saya akan membuat video tutorial tentang langkah-langkah atau panduan tata cara menggunakan website ini ya Sobat Digital. Nanti saya akan inputkan. Nah, kalau misal Sobat Digital lupa atau kurang memahami, tinggal melihat ulang video tutorial yang sudah saya buat ini gitu. Nah, diklik di petunjuk penggunaan ini karena ini dalam proses pembuatan, nanti baru saya akan inputkan ya itu. Oke, yang selanjutnya kita coba akun yang tadi Sobat Digital, akun yang posisinya sebagai anggota. Maka kita logout terlebih dahulu ya, klik ini untuk logout. Nah, kita logout terlebih dahulu. Terus kita login lagi dengan akun yang sudah barusan kita buat tadi ya, namanya Hunipopu, username-nya namanya Hunipopu, kemudian passwordnya 12345, kemudian kita klik sign in. Nah, masuk, login berhasil. Nah, nama akun yang tadi saya namakan PN Hunipopu. Nah, posisinya adalah sebagai petugas atau anggota. Nah, kalau posisi petugas atau anggota itu tidak bisa mengganti-ganti master datanya seperti kategori, bidang, dan user pembuatan akun tadi. Jadi dia hanya bisa menginputkan file arsip pada menu arsip ini, per bagian-bagian ini gitu. Jadi tidak bisa mengutak-ngatik bagian master datanya. Yang bisa hanya akun sebagai posisi admin yang bisa menggonta-ganti itu. Itu Sobat Digital. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tata cara atau langkah-langkah penggunaan website Gosip atau GoArsip yang merupakan inovasi aktualisasi saya pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau masih bingung juga dalam lihat video, mungkin saya bisa masukkan nomor WA saya agar Sobat Digital bisa menghubungi saya kalau masih dalam melihat video pun masih ada yang bingung ya. Jika melihat video masih ada yang bingung, bisa menghubungi saya juga. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai panduan atau tutorial tata cara pengarsipan file secara digital melalui website Gosip atau GoArsip. Jika saya dalam menyampaikan langkah-langkah ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.